siapa yang berhijrah di jalan Allah. Maknanya siapa yang meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan dalam rangka ingin mentaati Allah, maka dia akan mendapatkan solusinya. Pasti ada jalan. Artinya begini, misal seseorang itu sedang berusaha untuk keluar dari sebuah pekerjaan yang haram, tetapi dia masih ragu-ragu, nanti saya kerja apa ya? Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya punya anak istri, misalnya warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-100 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahumma hamdana. Wa man yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, maka dia akan mendapati di muka bumi ini muraghaman, tempat berhijrah, bumi untuk hijrah, katsiran yang banyak, wasa'atan, dan mendapatkan kelonggaran, akan menjumpai kelonggaran. Wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, berhijrah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian dia dijumpai oleh kematian, artinya mati terlebih dahulu sebelum sampai ke tempat tujuan hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah terjadi ajruhu, pahalanya, 'ala Allahi, atas Allah. Maknanya pahala telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala meski belum sampai ke tempat tujuan hijrah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat 100 dari Quran surat An-Nisa tentu masih berkaitan erat
dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 97 hingga 99. Di mana pada pekan-pekan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah sampaikan bahwa berhijrah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau hijrah ke Madinah dari Makkah ke Madinah, maka seluruh kaum muslimin, orang-orang yang telah masuk Islam, wajib untuk ikut hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang tinggal tetap di Makkah atau tinggal tetap di negeri mereka sendiri setelah mereka masuk Islam, kecuali orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-98 hingga 99, yaitu orang-orang yang lemah dari kalangan kaum laki-laki maupun dari kalangan perempuan, anak-anak yang mereka tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, dan tidak tertunjuki jalan untuk berhijrah. Maka orang-orang seperti inilah yang Allah mungkin akan memaafkan mereka. Quran mengatakan faulaika asallahu ayya'fu anhum, maka mereka itulah yang semoga Allah memaafkan mereka. Artinya ada harapan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya uzur, punya alasan syar'i, alasan yang dibenarkan untuk tidak berhijrah menuju Madinah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pekan sebelumnya kita juga telah sampaikan pengertian hijrah dari segi bahasa, yaitu meninggalkan satu tempat ke tempat lain, meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Itu makna hijrah dalam pengertian bahasa. Sedangkan makna hijrah dalam pengertian syariat atau dalam pengertian istilah di dalam Islam, maka ada hijrah dalam arti yang umum, ada hijrah dalam arti yang lebih khusus. Pada pekan sebelumnya kita sampaikan bahwa makna hijrah dalam Islam, dalam istilah agama, dalam arti yang lebih luas, yang lebih umum, yaitu adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-muhajiru man hajara amma nahallahu wa rasuluh. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Rasulnya larang. Meninggalkan dari apa? Ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Ini makna hijrah menurut pengertian dalam Islam, namun makna yang lebih umum, makna yang lebih luas cakupannya. Sehingga ketika orang meninggalkan sebuah pekerjaan yang haram, awalnya dia bekerja di sebuah lembaga yang ribawi, lembaga yang penuh dengan riba, lalu dia keluar, kemudian dia mencari pekerjaan yang halal, maka disebut dengan hijrah dari riba menuju rizki yang halal. Ketika orang ini seorang, misalnya ya, orang artis, kita tahu bahwa artis ini dunianya sedemikian rupa, lalu dia berhenti dari artis, dari pekerjaannya yang haram, maka disebut dengan hijrah. Maka kita juga sering mengenal ada ungkapan artis-artis hijrah, sehingga mereka juga punya komunitas-komunitas artis hijrah.
Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, itu makna hijrah dalam pengertian agama Islam, tapi makna yang lebih luas. Nah, kemudian yang kedua adalah hijrah dalam arti makna yang lebih khusus, cakupannya lebih khusus, yaitu adalah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam, pindah dari negeri kufur ila daril Islam menuju darul Islam, yaitu pindahnya kaum muslimin, orang-orang muslim dari sebuah negeri yang kekuasaannya berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir, dan hukum-hukumnya yang berlaku di sana adalah juga hukum-hukum yang tidak bersumber dari wahyu, maka itu disebut dengan darul kufri, menuju ke sebuah negeri yang kekuasaannya berada di dalam atau di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan hukum yang berlaku adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hijrah yang bermakna spesifik. Inilah hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hijrah dari Makkah menuju Madinah. Makkah adalah satu negeri pada zaman itu yang kekuasaannya di bawah tangan kekuasaan orang-orang kafir, dan hukum yang berlaku tentu adalah hukum-hukum kufur. Menuju ke Madinah, yang mana pada waktu itu Madinah kekuasaan telah berada di tangan kaum muslimin, dan hukum-hukum yang berlaku yang diterapkan tentu juga adalah hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah disebut dengan hijrah, al-intiqal min daril kufri ila daril Islam, pindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Makkah sudah ditaklukkan, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah ke Madinah, tidak ada hijrah ke Madinah ba'dal fathi, setelah ditaklukkannya Makkah. Kenapa tidak perlu hijrah lagi dari Makkah ke Madinah setelah Makkah ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya karena Makkah dan Madinah sudah sama-sama menjadi darul Islam, jadi tidak perlu melakukan hijrah. Dalam konteks hari ini, di mana ada sebagian kaum muslimin, ada sebagian orang-orang yang hidup di negeri-negeri yang mayoritasnya adalah non-muslim, apakah mereka wajib hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin yang kekuasaannya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, meski hukum-hukum yang berlaku sebagai sebuah hukum negara bukanlah hukum Islam? Pertanyaannya, apakah orang-orang yang hidup di negeri-negeri kaum muslimin, yang hidup di negeri-negeri di mana mayoritas adalah kaum kafir, apakah mereka wajib hijrah ke negeri-negeri muslim? Maka jawabannya sangat bergantung kondisinya. Ketika mereka misalnya tinggal di beberapa negara Eropa atau di beberapa negara bekas Uni Soviet, mungkin beberapa negara yang berada di wilayah kekuasaan Cina misalnya, apakah mereka wajib hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin ketika memang mereka tidak bisa menjalankan agama di negeri itu, sholat tidak bisa, makan halal tidak mungkin, menunaikan syiar Islam tidak bisa sama sekali, maka mereka wajib untuk hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin.
Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, kurang lebih itu yang kemarin pekan lalu kita sampaikan. Saya sedikit ulas apa yang telah saya sampaikan pada pekan sebelumnya untuk menjelaskan ayat yang ke-100 ini. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Al-Qur'an memberikan sebuah motivasi bahwa siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, pasti dia akan mendapati tempat untuk berhijrah. Artinya ini sebagai sebuah radd, sebagai sebuah bantahan atau sebagai sebuah penegasan dari Allah bahwa tidak ada alasan untuk tidak berhijrah. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita tentang dialog yang terjadi antara malaikat dengan orang-orang yang enggan untuk berhijrah. Kelak di hari kiamat tentunya, malaikat bertanya kepada mereka, orang yang tidak mau hijrah, mati dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri. Malaikat bertanya kepada orang-orang itu, fima kuntum, di manakah kalian dulu? Kenapa kalian tidak ikut berhijrah? Dalam konteks ini adalah hijrah ke Madinah. Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Bukankah mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard. Dijawab oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa hijrah di sana? Maknanya sebenarnya tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diterima untuk tidak berhijrah. Nah, di dalam ayat 100 ini Allah katakan sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah janji sekaligus, barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati muraghaman katsira, tempat hijrah, maknanya tanah yang banyak, wasa'atan, dan akan mendapatkan kelonggaran. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, ini kalau kita maknai secara lebih umum, ya, lebih general, bahasanya mungkin secara kontekstual, bukan secara tekstual, karena secara tekstual ayat ini bicara tentang hijrah dari Makkah ke Madinah khususnya, atau hijrah dari negeri-negeri kufur menuju negeri Islam. Tetapi kalau kita maknai kontekstualnya, maknanya siapa yang berhijrah di jalan Allah, maknanya siapa yang meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan dalam rangka ingin mentaati Allah, maka dia akan mendapatkan solusinya. Pasti ada jalan. Artinya begini, misal seseorang itu sedang berusaha untuk keluar dari sebuah pekerjaan yang haram, tetapi dia masih ragu-ragu, nanti saya kerja apa ya? Kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya punya anak istri, misalnya begitu. Lalu saya akan kerja apa? Saya akan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup ini dari mana? Maka jawabannya, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dia akan mendapatkan jalan, insyaallah. Tidak akan mati kelaparan, tidak akan mati karena tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya orang yang berkecimpung dalam bisnis-bisnis yang haram atau pekerjaan, profesi-profesi yang haram, maka ketika dia mau berhijrah meninggalkan itu, jangan takut miskin.
Jangan takut tidak ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang banyak memberi rezeki, yang memiliki kekuatan, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh sekali. Dan bukti-bukti banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi mereka yang haram, yang riba, atau yang judi, atau yang macam-macam, pokoknya yang haram, mereka pada akhirnya mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan keberkahan hidup, dan dijamin tidak akan mati kelaparan. Soal kaya, apakah nanti bisa jadi kaya, jadi miskin, itu bukan soal. Manusia itu kaya miskin sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Begitu pula misal ada seseorang yang bekerja di sebuah tempat kerja, sebenarnya kerjanya enggak haram, kerjanya enggak haram. Tetapi dia ketika bekerja itu tidak bisa melaksanakan kewajiban. Misalnya di satu perusahaan yang tidak memungkinkan untuk sholat misalnya, atau tidak memungkinkan untuk sholat Jumat. Ada beberapa kasus yang kemarin juga sempat viral ya, jadi tidak bisa dan tidak dibolehkan, tidak diberikan waktu untuk sholat Jumat. Atau mungkin dia dalam pekerjaan itu harus melakukan kemaksiatan, apa misalnya melepas kerudungnya, melepas jilbabnya. Dia tidak boleh pakai kerudung, tidak boleh pakai jilbab. Seperti beberapa waktu yang lalu yang viral, sebuah rumah sakit melarang semua pegawainya termasuk dokter-dokternya untuk memakai jilbab atau kerudung. Dalam hal ini makna jilbab dimaknai kerudung. Nah, begitu. Maka jangan ragu untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Rezeki Allah sangat luas. Rezeki Allah ada di mana-mana. Tidak akan dikurangi oleh Allah jatah rezeki manusia. Sebaliknya melakukan kemaksiatan, mengejar apa yang kita impikan, bisnis atau usaha atau harta yang kita cita-citakan dengan melakukan kemaksiatan, apakah pasti tercapai dengan maksiat? Apa kita kemudian pasti kaya atau pasti terhindar dari kemiskinan? Belum tentu juga. Jadi tidak ada kaitannya antara miskin dan kaya dengan kita bekerja di mana. Semua Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan. Maka tidak perlu khawatir jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Itu makna tekstualnya dan makna kontekstualnya kurang lebih seperti itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau orang itu berhijrah dari, katakanlah dari Makkah menuju Madinah, tapi belum sampai Madinah terlebih dahulu mati, meninggal dunia di jalan, apakah dia tercatat sebagai seorang yang telah berhijrah, mendapatkan pahala hijrah? Dijawab oleh Quran, siapa yang keluar dari rumahnya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati, maka pahala tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa ahli tafsir menyebut-nyebut tentang sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini, ayat wa may yuhajir fi sabilillah. Ada sejumlah orang, beberapa orang begitu, mereka berangkat ke Madinah untuk berhijrah. Akan tetapi mereka sebelum sampai ke Madinah ternyata lebih dulu dijemput oleh ajal mereka. Nah, pertanyaannya, apakah mereka juga
dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, yakni maksiat karena tidak berhijrah, atau bahkan naudzubillah min dzalik tercatat sebagai kufur atau tidak. Nah, dijawab oleh Quran, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dicatat oleh Allah pahala hijrahnya, meskipun belum sampai mahjar, belum sampai tempat di mana dia berhijrah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dalam hal ini ada satu kisah yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan makna kontekstual, bukan makna tekstualnya hijrah dari Makkah ke Madinah saja, bukan, atau hijrah dari Darul Kufri menuju Darul Islam, bukan, tapi makna kontekstualnya, yaitu adalah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya dalam arti yang lebih umum, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan pada zaman dulu, zaman dulu artinya sebelum masa diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kisah seorang laki-laki yang telah membunuh nyawa sebanyak 99. Jadi dia pembunuh, ya, berdarah dingin, kira-kira seperti itu. Sudah ada 99 nyawa yang dia habisi. Lalu dia ingin bertaubat, menyesal, ingin bertaubat. Kemudian dia datang kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Sayangnya ahli ibadah ini bukan orang yang punya ilmu. Jadi kadang-kadang ada orang rajin ibadah, tapi mohon maaf, bodoh ilmunya. Ini bahaya juga. Ya, cuma rajin saja, modal rajin itu bahaya. Tapi harus berilmu, begitu. Jangan cuma modal rajin. Tidak cukup. Iya, tidak cukup. Karena orang yang rajin saja tapi tidak ada ilmunya, gampang dipelesetkan oleh setan, gampang disesatkan oleh setan. Maka dalam sebuah syair dikatakan, ya, fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Adalah sebuah kerusakan kalau ada seorang alim tapi melanggar ketetapan syariat. Alim, dia tahu ilmunya, bahasa di Indonesia kiai atau ustad, ulama, tapi ya kayak gitu, kira-kira seperti itu, ya kayak gitu deh. Ini kerusakan yang besar. Tapi kata syair, wa akbaru minhu jahilul mutanasiku. Tapi lebih besar lagi kerusakannya kalau orang gak ngerti, gak berilmu, cuma modal rajin dan modal semangat saja. Itu. Jadi maknanya kadang-kadang ya orang itu ya harus tidak hanya modal semangat saja, tapi modal ilmu. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, saya lanjutkan kisah tadi. Si laki-laki yang sudah membunuh 99 nyawa ini ingin bertaubat. Dia mendatangi seorang abid, orang ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Kemudian tanya, hal li min taubatin, apakah saya masih ada kesempatan taubat? Terus si orang yang ahli ibadah ini tapi tidak berilmu marah dan kemudian mengatakan, ya sudah, kalau begitu kamu menjadi yang ke-100 sekalian. Dibunuh ini si ahli ibadah yang tidak berilmu. Sekalian total jadi 100. Ya, tidak ada taubat. Terus bagaimana caranya bertaubat, ya? Kemudian dia mendatangi seorang ulama. Bahasanya kira-kira seperti itu, sederhananya seorang ulama, mana orang yang berilmu di masa itu.
di masa sebelum Islam datang, di masa sebelum agama Islam datang, mungkin di masa nabi-nabi terdahulu. Dia mendatangi seorang yang berilmu, lalu ditanya, bagaimana, apakah saya masih punya kesempatan untuk taubat? Saya sudah membunuh 100 jiwa. Kata si alim tadi, kata si ulama tadi, dia menjawab, Allah zat yang maha penerima taubat. Pintu taubat terbuka sepanjang belum matahari terbit dari barat atau nyawa sudah sampai kerongkongan. Sepanjang itu belum terjadi, ada kesempatan untuk taubat. Begitu jawabannya si alim. Akhirnya orang ini membunuh, ya, berdarah dingin ini semangat, dia ingin bertaubat. Lalu si alim memberikan arahan, kalau kamu bertaubat, kamu harus tinggalkan negeri kamu. Sebab negeri kamu itu adalah ardussu, negeri yang buruk. Ya, mungkin kalau bahasa kita sering kampung maling, ada juga di Indonesia ini kampung maling, ya, terkenalnya kampung maling misalnya begitu. Negeri kamu itu adalah ardussu, negeri yang buruk, orang-orangnya buruk, masyarakatnya buruk. Maka kalau kamu mau bertobat, jangan tinggal di situ lagi, kamu harus pergi meninggalkan tempat tersebut, karena memang tempat ini sangat berpengaruh sekali. Ya, tempat tinggal kita ini ya sangat berpengaruh sekali. Negeri kita ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan bagaimana kondisi kita atau bagaimana seseorang itu hidup. Ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat di mana dia hidup, masyarakat sekitar di mana dia hidup. Nah, kemudian sang laki-laki ini diarahkan untuk menuju satu negeri, ardu fulan, ya, ardu kada wa kada, negeri seperti ini, ditunjukkan alamatnya, ya, kira-kira seperti itulah kalau bahasa kita, mungkin dikasih share Google Map-nya kalau sekarang. Nah, di sana ada orang-orang yang baik, yang beribadah kepada Allah. Kamu ke sana biar kamu bisa mendapatkan teman, mendapatkan lingkungan, mendapatkan masyarakat yang mendukung pertobatan kamu. Begitu singkat ceritanya. Akhirnya sang laki-laki pembunuh 100 jiwa ini berangkat. Namun ketika berangkat di tengah perjalanan mati. Nah, akhirnya malaikat yang disebut dengan malaikat rahmat dan malaikat yang disebut dengan malaikat azab, malakul rahmah dan malakul azab, ini turun ke bumi rebutan. Ini tak masukkan surga orang ini karena dia sudah bertaubat, karena dia sudah, ya, meninggalkan dosanya, meski dia belum sampai ke tempat hijrahnya. Katanya malaikat rahmat seperti itu. Katanya malaikat azab, oh tidak bisa, oh dia belum sampai tempat hijrahnya, dia masih perjalanan, dia kan baru niat, ya, baru perjalanan, belum sampai di sana dia. Katanya malaikat azab. Akhirnya dalam hadis dikatakan Allah menurunkan malaikat yang ketiga sebagai hakim. Ya sudah, gini saja, kamu ukur dari tempat dia tinggal sampai sini, lalu dari sini sampai tempat di mana dia akan menuju tempat tersebut atau ke tempat tujuan, itu jauh mana. Kemudian malaikat ini mengukur, diukur, ternyata perjalanan sudah lebih jauh dari tempat tinggalnya sampai sini dibanding dari sini sampai ke tempat tujuan. Akhirnya dimenangkan malaikat rahmat, diambillah ini, ya, dimasukkan ke surga. Itu maknanya wa may yuhajir wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang sudah, ya, berniat berhijrah meski belum kesampaian
di tempat tujuannya, maka sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi dalam hadis dikisahkan, meski belum sampai tempat di mana dia akan berhijrah, tapi dia sudah dicatat bertaubat karena ya tadi sudah ya keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Penutup ayat memberikan sebuah harapan yang sangat luas sekali, yaitu bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha penyayang. Demikian kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.